Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar kita ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu menjadi mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan yang hak, di atas jalan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala dan seluruh urusan kehidupan kita. Karena Allah Jalla Jalaluhu menurunkan Al-Quran, begitu juga As-Sunnah bersamaan dengan Al-Quran untuk menggiring hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menuju satu jalan yang hak, dan kemudian mereka berakhir kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang selamat di dalam Islam adalah mereka yang kemudian berpegang teguh kepada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kata Rasul SAW, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Mereka-mereka yang tersesat dari jalan yang hak pastilah orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai kapanpun seorang mukmin tidak akan pernah bisa lepas dari dua perkara ini. Dan seorang mukmin, seorang muslim tidak akan pernah mungkin kemudian alergi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak akan pernah mengatakan dikit-dikit Sunnah, dikit-dikit Al-Quran. Itu tidak akan pernah muncul dari mulut seorang mukmin dan muslim. Karena imam di dalam kehidupan mereka, petunjuk di dalam kehidupan mereka, dan kunci pembuka pintu surga untuk mereka itu adalah apa yang terkandung di dalam kitabullah dan kemudian juga yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, dalam satu kitab yang akan kita bahas insyaallah mulai malam ini, yang ditulis
oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang berasal dari negeri Suriah, dari Syam, namun kemudian menghabiskan waktu dan hidupnya di kota Makkah Al-Mukarramah, mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis kepada kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia di Darul Hadis yang terletak di kota Makkah sampai akhir hayatnya. Dan beliau dikenal di tengah-tengah para ulama sebagai seorang ulama yang membersihkan agama Islam dari kotoran-kotoran kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Karena ada sebagian saudara-saudara kita menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi kemudian yang mereka yakini bukan Al-Quran dan Sunnah. Yang mereka yakini batil karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, beliau membersihkan kotoran-kotoran tersebut dengan karya-karya beliau, membersihkan kotoran-kotoran kemusyrikan. Kalau dalam bahasanya para ulama, adranus syirk, kotoran-kotoran kemusyrikan yang menempel pada hati sebagian kaum muslimin, atau bahkan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam menjadikan kemusyrikan sebagai syiar mereka, padahal mereka mengaku muslim. Nah, di antara kitab yang beliau buat adalah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, itu Mukhtasaru Al-Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi Was Sunnati As-Sahihah. Ikhtisar, ringkasan akidah Islam yang diambil dari kitabullah dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, yang sahih, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam muqaddimah kitabnya, beliau setelah mengucapkan basmalah dan kemudian membuka kitab beliau dengan penggalan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Anda ingin bertanya jemaah rahmatillah, khutbatul hajah ini kebiasaan siapa? Kebiasaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka majlisnya atau perkataannya dengan khutbatul hajah itu mutawatirah. Hadisnya mutawatir. Jadi kalau ada orang yang membuka majlisnya atau kajiannya dengan khutbatul hajah atau khutbah Jumatnya, maka jangan pernah kemudian mengatakan ini enggak ada mukaddimah yang lain. Sedangkan ini yang selalu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk membuka setiap kalimat yang ingin disampaikannya kepada kaum muslimin. Dari mukaddimah saja kita tahu beliau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengucapkan amma ba'du, setelah khutbatul hajah, penggalan dari khutbatul hajah, dan mengucapkan amma ba'du, maka beliau mengatakan fahadhihi as'ilatun hammah. Maka ini, kata beliau, maksudnya yang terkandung di dalam kitab ini, pertanyaan-pertanyaan penting fil aqidati, dalam masalah akidah, ujibu alaiha, yang kemudian aku berikan jawaban. Yang perlu kita ingat, ahibati fillah, bahwa thariqah, cara mengajarkan ilmu dengan thariqatus su'ali wal jawab,
dengan cara bertanya dan kemudian juga menyediakan jawabannya, itu min tariqin nabuwah atau turuqun nabawiyah. Itu termasuk cara dan jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ditanya, misalkan nanya terus nanya pertanyaan, ini cara Nabi memahamkan ilmu kepada para sahabatnya. Dan ketika ditanya, maka apa yang harus dilakukan? Kalau tahu, jawab. Kalau nggak tahu, ya wallahu a'lam, selesai masalahnya. Ini enggak. Kalau ditanya sudah langsung. Apalagi kalau diminta ngangkat tangan dulu baru ditanya, langsung tegang. Kenapa? Ada apa sama kita ini? Gak tahu tinggal bilang, oh tak apa 5 jawabannya, sudah selesai. Kalau tahu, Anda tahu jawaban ini. Begitu juga dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ma'adzikri dalili minal Qur'an wal hadits sahih. Dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Karena inilah cara, ataupun bisa disebut dengan jalan, ataupun disebut dengan manhaj, cara beragamanya orang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Karena mereka selalu kembali kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Dan kenapa disebut dengan jamaah? Karena mereka berkumpul di atas sunnah Nabi, bukan di atas pendapat masing-masing. Karena berpegang dan berdiri di atas jalan yang diterangi oleh Al-Quran dan Sunnah, inilah yang menyebabkan kita berakhir di dalam surga Allah. Gak ada jalan lain. Bukankah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Betul tidak? Betul? Jamaah? Betul? Bahwa 2 perkara ini yang akan menggiring kita masuk ke dalam surga Allah. 2 perkara ini yang menyelamatkan kita dari kesesatan. 2 perkara ini yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 golongan yang kata Nabi selamat dari neraka Allah, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kenapa beliau selalu menyebutkan kemudian atau menyebutkan dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih? Kata beliau, liyatma'innal qari, agar yang membaca kitab ini menjadi tenang ila sihhatil jawab. Dia tenang karena jawaban yang ada yang diberikan pastilah jawaban yang benar. Al-Quran pasti benar? Pasti? Kenapa? Gampang ini jawabnya jamaah, gak usah mikir panjang-panjang. Kenapa pasti benar? Kalamullah, sudah selesai jawaban. Perkataan Allah tidak mungkin batil, benar. Hadis Nabi Muhammad SAW pasti benar. Ana ulangi sekali lagi pertanyaan. Pasti benar? Kalau sahih. Karena Al-Quran itu sampai kepada Nabi perantaranya Jibril alaihissalam, Al-Amin yang tidak mungkin berkhianat. Sehingga gak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tapi di dalam hadis itu tidak semuanya sahih. Karena yang meriwayatkan manusia
kepada manusia yang lainnya. Makanya kalimat sahih itu harus ada. Paham maksud saya? Dan dulu orang mengatakan sahih itu termasuk sahih yang seperti kita pahami sekarang, ataupun hadis-hadis hasan itu juga disebutnya sahih. Karena bisa dijadikan hujjah. Sampai di sini paham? Baik. Makanya beliau bilang wal hadits as-sahih, dan hadis yang sahih. Kalau sahih maka pasti benar. Lianna aqidat at-tauhidi hiya asasu sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Karena akidah tauhid, keyakinan yang sempurna tentang tauhid, itu adalah pondasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga harus dibangun di atas dalil yang sahih. Karena itu menentukan seseorang kemudian selamat atau tidak, bahagia atau tidak di dalam kehidupan dunia ini atau kelak ketika dia berada di akhirat. Makanya tidak mungkin bahagia mereka-mereka yang mencari kebahagiaan selain dengan menyempurnakan tauhid. Kalau antum lihat seseorang tersenyum karena dunianya, maka senyumannya palsu ketika dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Semuanya hanya kepura-puraan dan perkara yang sangat semu. Senyumnya akan cepat hilang dari bibirnya ketika hatinya tidak dipenuhi dengan tauhid. Ya. Beliau kemudian mengatakan wallaha as'alu an yanfa'a bihal muslimin. Saya meminta kepada Allah agar kitab ini kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim. Dan Allah jadikan kitab ini karya yang ikhlas dibuat karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bukti keikhlasannya, kitab ini masih ada dan dibahas sampai hari ini. Padahal beliau sudah lama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengawali kitab ini dengan membicarakan arkanul Islam. Ini bab pertama yang disebutkan oleh beliau. Karena arkanul Islam itu di antara bagian akidah Islamiyah. Bahkan arkanul Islam adalah pondasi agama seseorang, pondasi keislaman seseorang. Dan beliau mengawali bab ini dengan satu pertanyaan pertama. Beliau mengatakan Jibril alaihi salam yas'alu. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammadu, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada diriku tentang Islam. Pertanyaan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Umar, yang menceritakan kisah yang terjadi antara Jibril dengan Rasulullah SAW. Nah, di antara pertanyaan Jibril kepada Rasul, ini sering disebut dengan hadis Jibril. Jibril datang bertanya tentang apa? Islam, iman, ihsan, kiamat. 4 pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian di akhir kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi mengatakan kepada Umar yang kebingungan, ini orang siapa? Karena Jibril datang pada hari itu dalam wujud manusia. Kata Rasul, ini Jibril. Tadi itu Jibril. Atakum mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Nah, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Sebelum kita lanjutkan, ana mau tanya dulu.
selama ini yang ada di kepala kita tentang makna Islam itu apa? Ana tanya, agamanya apa? Islam. Ya, Islam itu apa? Pasrah, berserah diri, terus apa lagi? Selamat, terus apa lagi? Kenapa nggak ada jawaban yang bareng-bareng gitu? Selamat, pasrah, memang betul itu makna Islam. Tapi kenapa nggak ada definisi yang jami' yang mengumpulkan semuanya? Yang pernah tahu definisi Islam yang sempurna, sebutkan. Apa itu Islam? Agama yang kita anut ini Islam. Tapi Islam itu apa? Agama seperti apa dia? Apa yang terkandung dalam Islam? Maka Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Islam, yang namanya Islam itu, ya, insyaallah mungkin ada yang pernah dengar ya definisi ini. Antum bisa sebutkan? Dapat hadiah air dari ana insyaallah. Fadhal. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan. Enggak apa-apa, ini hadiah, jangan ditolak hadiahnya. Ya, meskipun sederhana tapi ini manfaatnya luar biasa. Fadhal, barakallahu fiik. Masya Allah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, Islam itu, dan ini definisi yang mengumpulkan makna Islam. Kata beliau, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kalau boleh saya gunakan bahasa yang lebih sederhana, istislam itu nyerah sama Allah, sudah. Nyerah. Yang dia fikirkan, yang dia lakukan itu hanya mentauhidkan Allah. Itu Islam. Bukan kemudian sibuk menduakan Allah dengan selainnya. Islam apa ini? Ini bukan Islam. Dari definisi awal saja sudah kita bisa bedakan mana muslim, mana bukan. Betul? Kelihatan sudah. Orang-orang muslim itu adalah orang yang memasrahkan dirinya dengan cara apa? Mentaati, dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu satu. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu tunduk, nurut kepada Allah dengan mentaatinya. Jadi muslim itu adalah orang-orang yang taat sama Allah. Ketika nggak mau taat sama Allah, muslim bukan muslim. Nggak ada ciri keislaman pada dirinya, mana? Nggak ada. Dilahirkan Islam, KTP, tapi dari pertama balik sampai wafat nggak pernah menjalankan ketaatan apapun. Kalau ditanya, ini orang Islam atau bukan? Islam atau bukan? Zahirnya bukan. Karena muslim itu taat sama Allah. Islam itu tunduk patuh taat sama Rabbnya. Yang ketiga kata beliau, wal bara'atu minasyirk. Dan ini penting. Tadi yang pertama pasrah, menyerahkan diri dengan tauhid. Terus kedua apa? Tunduk dengan menjalankan ketaatan, nurut, patuh. Kalau kata bahasa Jawanya manut. Nurutlah pokok nama. Ya, itu muslim, itu Islam. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirk. Berlepas diri dari kemusyrikan. Wajib. Melepaskan diri dari apapun yang berhubungan dengan kemusyrikan, yang menjadi syiarnya agama kemusyrikan atau syiarnya musyrikin. Ya.
wa ahlihi, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Bukan justru kemudian mencintai mereka. Ini bukan Islam. Jangan difahami kemudian, oh kalau begitu, gak ada kalau begitu. Islam itu sama orang musyrik berarti tidak berbelas kasih. Jamaah, saya mau tanya sekarang, ada nggak orang yang lebih jahat melebihi orang-orang yang menduakan Allah? Ada nggak? Dijawab jamaah. Nggak ada. Kenapa ragu menjawab? Kalau kita nyari kejahatan di dunia ini, ada nggak yang lebih jahat dan lebih kejam melebihi orang yang kemudian menduakan Allah padahal Allah yang memberikan segalanya? Gak ada. Nah sekarang pertanyaannya, pantaskah kita kemudian tidak menyukai mereka? Bukan pantas, wajib. Tapi ingat, ini jangan kemudian dimaknai, wah kalau begitu, nggak ada kalau begitu. Kita disuruh benci tapi kita diharamkan untuk zalim. Catat itu di bukunya, catat. Kita ini dari Al-Fatihah sampai Kulhu itu disuruh membenci kemusyrikan dan para pelakunya. Tapi kita juga diharamkan untuk menzalimi mereka. Ini Islam. Ya, benci wajib tapi zalim haram. Itu yang Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan gara-gara benci satu kaum kalian kemudian tidak berbuat adil kepada mereka. Kemudian Allah bilang apa? I'dilu, berbuat adillah. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini Islam. Sampai di sini bisa dipahami jamaah rahmatullah Allah. Jamaah. Jadi sekarang Anda mau tanya, kalau ketemu dengan kemusyrikan atau melihat kemusyrikan, apa yang harus kita lakukan? Wajib mengingatkan, hanya mengingatkan, berlepas diri dari apa yang dilakukan, zahiran wa batinan, dengan perbuatan ataupun secara batin. Karena ada orang yang zahirnya seperti membenci tapi hatinya apa? Suka. Yang paling buruk adalah zahiran wa batinan, dia tidak pernah membenci kemusyrikan. Ini manusia yang paling buruk. Kenapa jamaah kok segitunya? Karena kejahatan yang paling keji yang ada di atas permukaan bumi adalah kejahatan yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya. Gak ada yang lebih kejam dari ini. Coba siapa yang bisa ngulang coba? Definisi Islam bahasa Arabnya. Ayo. Tadi sudah antum dapat hadiah, ini ada satu hadiah lagi coba. Nah, sudah isya ya? Baik. Nah, kita hentikan dulu. Nanti yang menjawab setelah salat isya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ana tidak lupa siapa di antara antum yang bisa menyebutkan definisi Islam tapi bahasa Arabnya. Kita nggak lanjutkan sampai ada yang menyebutkan. Fadhal. Fadhal. Naam.
lahu bitta'ah. Mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang hadiahnya bukan air. Kopi ya. Barakallahu fiik. Silakan. Allah. Nah, wa iyyakum insyaallah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam kitabnya. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, al-Islam, maka beliau mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islam, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Penulis kitab Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan atau ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, anna Muhammadan arsalahu Allahu litablighi dinihi, bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Kemudian yang kedua kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tuqimas shalah. Islam itu adalah mendirikan, ketika engkau mendirikan salat, maka itu Islam. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz ibnu Jabal, amuduhus shalah, Islam itu tiangnya adalah salat. Dan inilah lafaz yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan lafaz yang lain yang dhaif, yaitu as-salatu imaduddin. Maka dengan lafaz ini dhaif, ini tidak dihukumi sebagai hadis Rasulullah SAW. Tapi ada yang semisal dengan lafaz yang lain, maknanya sama, wa amuduhus shalah. Dan tiang keislaman seseorang itu adalah salat. Lafaz ini lebih sahih, jelas sahih dari Rasulullah SAW. Jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara kedua yang disebutkan oleh Syekh, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh menjelaskan, ketika Nabi mengatakan tuqimus shalah, yang dimaksud adalah tuaddiha bi arkaniha atau tuaddiha bi arkaniha bitmi'nanin wa khusyu', yaitu melaksanakan salat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dengan penuh ketenangan dan juga kekhusyuan. Inilah yang disebut dengan iqamatus shalah. Inilah yang disebut dengan iqamatus shalah, yang merupakan rukun kedua dari keislaman seseorang. Yang ketiga kata Syekh, Nabi Muhammad SAW mengatakan wa tu'tiyaz zakah, sebagai jawabannya kepada Jibril alaihissalam, engkau memberikan zakat. Dan Syekh memberikan komentar, idza malakal muslim, jika atau ketika seorang muslim memiliki 85 graman, dia memiliki 85 gram emas, au ma yu'adiluha, atau yang semisal dengannya, minan nuqud, dari uang yang dia miliki,
yadfa'u minha 2.5 fil mi'ah ba'da sanah, maka dia mengeluarkan 2,5% dari harta yang senilai dengan itu setelah berlalu 1 tahun. Maka 85 gram ini yang kita kenal kemudian dalam ilmu fikih dengan apa? Nisab. Adapun 1 tahun itu yang dikenal dengan apa? Haul. Ketika harta mencapai 8 senilai 85 gram emas dan berlalu 1 haul tidak berkurang dari kadar ini, maka barulah seseorang wajib mengeluarkan 2,5% dari keseluruhan hartanya. Wa ghairun nuqud laha miqdarun muayyan. Adapun selain uang seperti hewan ternak atau hasil bumi, hasil pertanian, maka itu memiliki kadar tertentu yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Jibril, wa tasumu Ramadan. Islam itu adalah ketika engkau berpuasa di bulan Ramadan. Itu Islam. Asy-Syaikh mengatakan, dan saum itu kata beliau, imtina an jami'il muftirat, menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari atau fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai niat puasa. Karena kalau seseorang kemudian menahan diri dari pembatal puasa tanpa niat, disebut puasa atau tidak? Disebut puasa atau tidak? Tidak. Dan kapan kita berniat ketika puasa Ramadan? Kapan? Subuh, pada maghrib atau pada isya? Kapan jamaah? Subuh baru niat. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan dan mensahihkan jawaban antum ini, caranya gimana? Bahwa jawaban antum ini benar. Gimana cara membuktikannya? Tadi ada yang bilang subuh, ada yang bilang malam. Yang benar yang mana? Padahal puasa Ramadan udah puluhan tahun, masih terjadi khilaf. Bayangkan coba, masih terjadi khilaf. Kapan? Kapan coba? Sebelum kita lanjutkan, kapan? Hah? Sebelum waktu subuh berapa menit? Kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah istri Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yubayyitin niyata minal lail, barang siapa yang tidak berniat dari malam hari untuk berpuasa di keesokan harinya, di waktu mulai waktu subuh terbit matahari sampai waktu maghrib, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Niat itu dimulai sudah dari malam. Besok saya mau puasa, nggak nunggu subuh. Subuh baru kayaknya puasa hari ini anak. Paham maksudnya? Sudah dihadirkan niatnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, engkau berangkat melakukan ibadah haji jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Asy-Syaikh mengatakan al-istita'atu, kemampuan untuk haji itu tatahaqqaqu bis-sihhah. Yang disebut kemampuan untuk melakukan haji itu terwujud ketika seseorang yang pertama punya kesehatan yang menunjang dirinya untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Wa milkun ma yakfihi, dan dia memiliki kecukupan harta yang mencukupi dirinya, kebutuhan dirinya untuk melakukan ibadah tersebut, fadilan an hajatihi wa hajata man talzamuhu nafaqatah,
dan cukup bagi orang yang kemudian wajib dia nafkahi ketika ditinggalkan. Yang ketiga, wa bi amnit thariq, dan ketika perjalanannya aman. Maka sempurnalah perkara yang disebut dengan istita'ah. Ketika ini ada pada seseorang, maka wajib bagi dirinya untuk melakukan ibadah haji. Nah, pertanyaannya sekarang jamaah rahmatillah Allah, ketika seseorang muslim menyempurnakan kelima rukun Islam ini dan tidak menambahnya dengan perkara yang lain, cuman syahadatain, cuman sholat fardu, cuman puasa, cuman zakat, dan kemudian haji, sudahkah dia kemudian pantas dan diizinkan masuk surga? Apa dalilnya? Hanya ini yang dilakukan, pantas masuk surga? Apa dalilnya? Dari tadi pantas, tinggal dalilnya apa? Yang bisa jawab hadisnya, menyebutkan hadisnya, dapat hadiah. Ayo, pikirkan. Jamaah, gak usah bahasa Arabnya, artinya saja. Kenapa tiba-tiba sunyi jamaah? Tulis jamaah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ada seorang Arab Badui, ya, yang apa? Yang apa jamaah? Yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh hafal hadisnya. Lanjutannya apa? Taib, ikuti ana saja sudah. Ya, dia berkata kepada Rasulullah SAW. Perhatikan kalimatnya. Ini orang Arab Badui, bukan orang berpendidikan, bukan sahabat yang senantiasa ikut majelis Rasulullah SAW. Tinggal di pegunungan jauh dari kota Madinah. Ketika berjumpa dengan Nabi, dia bertanya, kata perawi hadis, dalam keadaan kepalanya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, bertanya kepada Nabi di masjidnya dengan mengatakan, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, bima au madza faradallahu alayya minas shalah, apa yang diwajibkan sama Allah atas diriku dari ibadah yang disebut dengan ibadah salat. Yang wajib saya lakukan yang mana? Maka kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsi, salat 5 waktu, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali selain salat ini kemudian engkau melakukan salat sunnah. Maksud Nabi, yang wajib salat 5 waktu, tapi kalau mau nambah maka tambahlah dengan salat sunnah. 1. Bertanya lagi, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, kabarkan kepadaku saum apa yang wajib aku lakukan. Jawaban Nabi kira-kira apa? Jemaah, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an, kalau engkau mau nambah maka lakukan puasa sunnah. Coba puasa sunnah sebutkan, apa puasa sunnah? Asyura baru kemarin. Meskipun terjadi khilaf, betul tidak jemaah? Iya, waduh pertanyaannya, itu benar mana? Oh segala macam. Yang benar mah yang puasa, sudah itu aja. Bukan ngebahas nu mana, udah kelas ya. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kemudian bertanya lagi, akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah, apa yang diwajibkan sama Allah atas diriku dari perkara zakat. Maka disebutkan oleh Nabi jawabannya.
Dan kata perawi hadis, fa akhbara, gak disebutkan jawaban Nabi apa. Tapi kemudian perawi hadis mengatakan, fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam, dan menyebutkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Nabi mengatakan begini. Ketika laki-laki ini mendengar jawaban Nabi, laki-laki ini mengatakan begini. Billadzi atau walladzi akramak, demi Allah yang telah memuliakanmu wahai Rasulullah, la atatawwa'u syai'an anfudu bima faradallahu alayya. Saya nggak akan pernah melakukan ibadah sunnah sedikit pun. Saya hanya akan melakukan apa yang diwajibkan Allah atas diri saya. Jadi bersumpah kepada siapa nih? Allah, atas nama Allah, di hadapan siapa? Bahwa dia tidak akan pernah melakukan ibadah sunnah. Antum lebih hebat daripada orang ini. Antum sholat rawatib iya, sholat duha iya, sholat tahajud iya, witir, lebih hebat gak? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari sisi amalan iya, tapi nilainya di sisi Allah, wallahu alam, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menjamin amalan kita, betul tidak? Tapi dari zahir luar biasa. Puasa sunnah iya, ya Muharram, saking bingungnya 10 tanggal hari apa, dijajal semuanya, Senin, Selasa, Rebo, Kamis sekalian, terus luar biasa. Sedangkan laki-laki ini bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan pernah melakukan ibadah sunnah, saya hanya akan melakukan yang wajib. Maka apa jawaban Rasulullah SAW kepada laki-laki ini? Aflah in sodak, dia beruntung jika dia jujur di dalam ucapannya. Audakhalal jannata in sodak, atau kalimat Nabi kata perawi hadis, dia akan masuk surga jika dia jujur dengan sumpahnya. Sehingga kita nggak punya alasan untuk tidak masuk surga sebenarnya. Karena yang diminta oleh Allah adalah apa yang Allah tetapkan di dalam arkanul Islam. Mau bilang apa sekarang? Mau beruzur kemudian saya nggak sanggup puasa ini puasa itu, saya nggak bisa ini dan itu. Sedangkan orang yang bersumpah tidak akan melakukan ibadah sunnah dan hanya akan melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, arkanul Islam yang disebutkan oleh Nabi, maka dia sudah dijamin masuk surga. Makanya besar hujjah Allah nanti di akhirat atas diri kita semuanya. Karena begitu Allah memudahkan jalan kita untuk masuk surga. Tinggal sholat, tinggal apa? Ramadan, tinggal sempurnakan arkanul Islam, haji kalau sanggup. Maka seseorang pasti masuk surga. Jemaah, mau beruzur lagi sekarang? Mau bilang Anda nggak sanggup ini dan itu? Setiap dari kita harus menyempurnakan arkanul Islam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan jemaah rahmatillah. Sampai di sini perjumpaan kita. Tapi kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Fadhal, antum. Ya. 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 Ya, kesanggupan itu berarti kalau seseorang menyicil ibadah hajinya yang mungkin berangkatnya masih lama, sanggup. Tapi kemudian kalau langsung yang berangkat tahun ini misalkan yang sering disebut dengan haji furoda, pada saat itu tidak ada uangnya, berarti tidak ada istitoah namanya. Dia tidak punya istitoah.
Tapi kapan datang uang itu yang cukup untuk berangkat, cukup untuk kebutuhannya, cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, maka pada saat itu seseorang memiliki atau memenuhi syarat istita'ah. Maka jalani yang sanggup dilakukan. Ketika kita tidak sampai usianya kepada keberangkatan haji, maka Allah sudah mencatat niat dan pahala haji untuk kita semua. Dan ketika dikatakan antum 40 tahun lagi berangkat, belum tentu 40 tahun. 2 tahun yang lalu ada orang-orang yang 15 tahun lagi harusnya berangkat, dia berangkat 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu itu sebetulnya 15 tahun lagi dia harusnya berangkat. Tapi 2 tahun yang lalu dia sudah diberangkatkan sama Allah. Paham maksudnya? Karena ini sebenarnya urusan Allah, bukan urusan antrian haji, bukan. Tapi urusannya urusan Allah Jalla Jalla. Kapan Allah undang kita, antrian sepanjang apapun kita pasti berangkat. Makanya jangan juga kaum muslimin kemudian malas untuk daftar haji. Alah, anak antriannya 50 tahun. Kenapa malas? Memang itu yang menentukan keberangkatan kita, bukan. Yang menentukan adalah Allah Rabbul Alamin. Jelas sampai di sini? Baik. Pertanyaan yang lain silakan, Fadhal, silakan. Iya. Aslamna, walakin qulu aslamna. Benar. Pertanyaannya? Nah, korelasinya seperti apa? Nah, itu sebetulnya dibahas nanti di perjumpaan berikutnya. Jujur, ini persis hubungan antara iman dengan Islam. Itu kebetulan materi berikutnya, Pak. Jadi insya Allah kalau Bapak berkenan, bersabar 1 minggu, Pak. Minggu depan saya tunggu kehadiran Bapak. Insya Allah saya sehat, Bapak sehat. Ketemu saya jawab pertanyaan Bapak insya Allah. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang lainnya silakan. Jika ada, fadhal. Tidak ada? Fadhal. Ini Ismail nggak ada ya? Biasanya Ismail yang lain. Allah barik, Allah barik. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sabar itu dua-duanya. Sabar itu ada yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada yang muktasab. Sabar itu ada yang harus diperjuangkan, harus diusahakan. Paham maksudnya? Jadi ada orang-orang bukan penyabar tapi dia berjuang untuk menjadi penyabar, maka dia akan menjadi penyabar. Tapi ada orang yang memang dari jibillah, jadi bawaannya itu penyabar. Nah, dalam ibadah, kesabaran itu adalah kunci yang membuat seseorang istiqomah di atas ibadah. Itu kata para ulama. Kalau seseorang ingin istiqomah, itu seseorang harus punya kesabaran. Harus punya apa? Kesabaran. Dan yang kedua itu mujahadah. Terus berjuang untuk melakukan perkara yang sama. Baru seseorang bisa istiqomah. Karena ketaatan kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu membutuhkan kesabaran sebagaimana bermaksiat dan menahan diri dari kemaksiatan itu juga butuh kesabaran. Begitu juga dengan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kesabaran.
Dan di antara ciri manusia-manusia yang sempurna keimanannya adalah as-sabar, ketika mereka punya kesabaran. Beruntungnya kita jamaah, kata Nabi, man yatasabbar yusabbiruhullah. Mereka yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Jadi kita nggak punya alasan, anak ini orangnya nggak bisa nahan diri, anak ini terburu-buru, tergesa-gesa. Kita nggak punya alasan. Karena Nabi mengajari kita, meminta kita untuk berjuang jadi orang sabar. Maka Allah akan anugerahkan kesabaran kepada kita. Nah, kenapa sabar sama sholah itu selalu direndengkan, digandengkan? Karena sabar itu mendatangkan ma'iyatullah. Begitu juga dengan sholat. Dua perkara terkuat yang mendatangkan ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Apa itu ma'iyatullah? Kebersamaan Allah atas hambanya. Itu dua perkara ini, sabar dan sholat. Sholat adalah momen paling dekat seseorang dengan Rabbnya. Allah membersamai seorang hamba ketika dia sholat. Sabar, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Makanya ketika seseorang ini tolong sama Allah, dia harus dekat sama Allah. Dan dua perkara terpenting, terkuat yang membuat seseorang dekat dengan Rabbnya adalah as-sabru was-salah. Makanya Allah gandingkan terus, ista'inu bis-sabri was-salah. Tapi dua perkara ini akan sangat sulit, berat ya bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk, jemaah? Jemaah, sholat harus khusyuk tidak? Harus khusyuk tidak? Ya apa khusyuk itu apa? Atau selama ini sholatnya gimana tuh? Fokus gimana? Fokus gimana? Jawabannya ini, tulis jawabannya. Harus ditulis. Khusyuk itu ihdarul qalbi indal ibadah. Khusyuk itu menghadirkan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dari tadi disebut fokus itu. Ya, menghadirkan hati. Temalaweng kaditu mikirin ini itu enggak. Ketika ibadah hatinya hanya memikirkan hanya untuk Allah. Nah, sabar sama sholat itu susah bagi orang-orang yang tidak menghadirkan hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Berat. Ya, makanya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dalam ibadah itu sebetulnya ini. Kalau ininya hadir, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bilang saya itu susah, suka luwak, liuk, suka garuk-garuk, karena hatinya tidak hadir. Dia tidak memikirkan Allah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mikirnya yang lain. Padahal dia sedang ada di hadapan siapa? Ketika sholat di hadapan siapa? Allah. Kata Nabi, Allah menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba ketika dia sholat. Tapi kalau dia memalingkan wajahnya ke kanan atau ke kiri, Allah pun memalingkan wajahnya dari hamba ini. Nah, sekarang bayangkan, pantaskah kita kemudian kesana kemari ini itu ketika kita sedang dipandang oleh Allah? Dan yang membuat seseorang khusyuk hatinya. Ini masalah kita selama ini. Sholat itu kesana kemari. Sudah buang dunia, buang hutang, buang masalah, buang kalau lagi sholat mah. Kenapa dipikiran terus? Atau kenapa dipikirin terus jemaah? Kenapa dipikirin terus? Kenapa dipikirin terus? Karena terlalu cinta dunia. Kalau nggak cinta, ngapain mikirin? Jemaah, khair insyaallah. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bagi penanya terakhir dapat hadiah. Iya, dapat hadiah, antum sini. Ambil.
Sama Bapak juga dapat hadiah sekalian. Kasih sama Bapak. Ya, wa iyyakum. Allah barik. Tafadhol. Naam, wa iyyakum. Barakallahu fiik. Kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini jamaah rahmatillah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya, dan juga menolong kita dalam seluruh keadaan ya yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.